Baik-baik. Terima kasih ya, Bu. Ya, Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu nih untuk nama Ibu dan nama anak Ibu. oh nama saya Ibu Hotmaida Sinaga, nama anak saya yang pertama yang kena ya Bu, Capra Siombing. Siapa? Saifra. Capra Siombing. Oh, Saifra Sihombing. Oke. Ya. Kalau boleh tahu usianya berapa sekarang, Bu? Yang bulan 4 kemarin 8 tahun. Bulan 4 ini bulan 10. Berarti 8 tahun 6 bulan. Oh, udah gede ya. Iya. 8 tahun. Oke. Baik. Eh kalau boleh tahu, Ibu saat ini kegiatan sehari-harinya? Saya guru Bu, guru Oh, SMP. oh, oke. Tinggal di. Tinggal di Sidikalang, tapi bukan di Sidikalang kotanya, di kecamatan Tempat Nempuh. Baik. Ya mungkin bisa sharing ke kami nih Bu cerita awalnya nih untuk Ibu mengenal kondisi anak ini. Mungkin bisa dibagi ke kami nih Bu. Gimana? Ya cerita tentang anak Ibu kondisinya dari lahir gitu. Ketahuan Ya, CA-nya. Ketahuan CAH-nya. waktu di dalam kandungan juga kan sama dokter dokter anak di sini umur-umur 7 bulan gitu mau cek kelamin. Eh, Dokternya bilang memang ini jenis kelamin ganda katanya. Dan awalnya saya juga nggak percaya. Masa ada sih kayak gitu gitu. Jadi memang sungsang, umur 7 bulan tuh sungsang. Mau dibawa ke apapun bersusu nggak bisa-bisa bersungsang. Akhirnya saya operasi. Jadi karena kemarin sudah tahu ceritanya begitu dari dokter, kami operasinya di Siantar, tempat orang tua saya. Hmm. Jadi pada saat operasi di Siantar, memang udah dikasih tahu dokter di sana. Waktu sebelum operasi juga dokternya udah diam, nggak ini kan, nggak ini udah kayak ada keraguan gitu dengan kelamin anak saya. Ya jadi setelah dioperasi, memang anak saya nggak langsung ditunjukkan sama saya gitu, tapi sama suami sudah tahu. Nah, jadi ini akhirnya setelah 1 minggu, 2 hari 3 hari lah gitu baru dikasih tahu suami. Soalnya anak saya seperti itu. Jadi setelah tahu kayak gitu, dibawa pulang ke rumah lah, ke rumah orang tua, ke rumah mama. Seminggu saja saya dirawat di situ. Setelah itu langsung dibawa Namek ada malu. Disitulah dia dirawat hampir 1 bulan di ruang ICU. Itulah ditangani sama pertama sekali ditangani sama dokter Siska, dokter Siska Mayangsari. Dokter Siska. Sampai sekarang juga kalau kontrol dia ada Malik, kalau pas jamnya saya cari sama dokter Siska karena sudah dia memang dari awal gitu. Memang udah tahu mulai lahir sudah tahu. Oh, berarti dari kandungan Kandungan. ya Bu ya sudah Iya, ketahuan ini. kebetulan pintar pula dokter anaknya ini. Dia langsung tahu gitu. Iya. Oke. Berarti apakah ada upaya atau usaha kalau dari kandungan kan Apa ada. Bu? Iya, berarti kan kalau dari kandungan ada usaha untuk Ya, pencegahan, juga pencegahan ya, mengurangi gitu. ya kontrol-kontrol ke rumah sakit lah Bu. Obat kan, minum konsumsi obat itu tidak pernah berhenti. Oh, Kontrol memang waktu corona itu kan dokter Siska menyarankan sekali 6 bulan kontrolnya karena jauh ke Medan. Medan itu sekitar 6 jam dari sini. Jadi kalau nggak pun bisa sekali 3 bulan, sekali 6 bulan. Jadi oh, kemarin karena corona, waktu corona itu setahun itu nggak pergi kontrol. Jadi dosisnya tetap gitu. oh. Itu ya. Ya, Setelah corona udah aktif kok sekali 6 bulan, kalau nggak bulan 6 bulan 12 gitu. oh, oke, bagus bagus. Obatnya. Untuk obatnya berarti apa nih Bu? Dulu waktu dia Hidrokortison. kecil kan flow dua kan dok, kan kak, dua Florinex sama hidrocortison. Waktu Oke. dia kecil setelah makan garam, setelah bisa makan nasi, jadi satu jenis saja kan, jadi hidrocortison aja. Florinefnya berhenti. Oh, jadi Florinex, fluorinefnya ya, berhenti ya? iya. Oh, oke. Untuk kondisi anaknya saat ini bagaimana Bu?
Dulu dia sebelum 4 tahun dia kurus banget ya, kurus hitam. Sekarang konsumsi obat, saya kasih vitamin, vitamin makan, saya kasih ganti-ganti lah berbagai macam vitamin ya, susunya juga. Akhirnya setelah 4 tahun dia jadi gemuk. Sekarang gemuk. Berat badannya udah hampir 25 kilo, mas 8 tahun. Oh. Iya, Aktif ya, Bu, sekarang. anaknya. Apa Bu? Anaknya aktif ya, Kak? Eh enggak, dia paling betah di rumah nonton, main HP, belajar gitu aja, nggak pala mau keluar gitu, nggak pala kayak adiknya nggak pala lasak dia, lebih senang Oh, di rumah gitu. oh gitu, oke. eh untuk kondisi respon keluarga bagaimana nih, Bu? Keluarga, keluarga mana maksudnya? Kayak mana maksudnya Bu? Saya- Keluarga ada respon nggak, Bu, dengan kondisi anaknya? Respon banget, apalagi dengan keluarga saya sama keluarga suami saya. Misalnya kalau saya butuh obat, itu adik saya itu berusaha menghubungi apoteker karena dia juga kebetulan apoteker, mencari apoteker. Dulu saya tidak tahu di mana beli obat di Medan kan, dulu belinya Hmm. dari ibu pernah, Bu Nirma juga pernah kan, baru mau belinya dari luar Jawa. Terus saya tanya sama adik saya, penyari kenalannya di Medan. Sekarang saya pesan obatnya dari Medan. Sangat Oh, mendukung. Terus kalau apapun gitu, kalau mau kontrol, diingatkan terus. Jangan Ingat. sepele kalian, Mbak, itu kontrol gitu. Ingatkan terus. oke. Mm-mm. Untuk anaknya udah operasi itu belum ya? Apa bisa? Habis itu belum, nggak ada Oh, disarankan dokter Siska. ya. Kalau masih bisa jangan dulu katanya, makanya takut kalau sempat operasi. Oh gitu. Oh, bagus lah. Berarti ibunya juga nggak terlalu mengejar ya untuk langsung buru-buru ya. Takut aku itu apa harus operasi ya Kak? Rata-rata sih kalau yang perempuan iya, Bu. Karena kalau nggak dioperasi nanti Hmm. menstruasinya bagaimana? Tapi nggak tahu Menstruasinya sih. Iya kan menstruasinya. Tapi kan balik lagi ke kondisi masing-masing anak-anak beda ya gitu. Saran dari dokternya bagaimana? Ikuti saja sarannya dari dokter Siska. Bagaimana kalau memang perlu pasti beliau akan infokan ke ibu kok harus operasi atau tidak. ya memang. Kemarin juga saya tanya dokter Siska, gimana nih dok, ini harus operasi. Kalau belum apa, nggak usah dulu kata dokter itu memang. Gitu. Kalau untuk anaknya sendiri, tahu nggak dia Bu dengan kondisinya? eh nggak saya tidak kurang tahu. Cuman kalau saya pakai kan, Kak, kalau keluar ya ini jangan ditunjukkan sama orang. Kalau ada tamu jangan ini gitu, kami larang gitulah. Terus kalau memang kalau minum obat ini nggak ditanyanya, udah biasa kali-kali kecil ya kalau minum obat aku tuh cuma nggak pernah ditanya sih. Cuman karena kami bilang vitamin, Kak, vitaminnya kalau mau pola diingatkan Kak makan vitaminnya gitu, kalau obat lain kami bilang. Oh gitu. Oh jadi memang belum ada apa ya yang ngobrol ke anaknya ya kalau kondisinya ini gitu. Enggak pernah kami ceritain gitu. Oh anaknya pernah tanya Bu, pernah tanya kenapa harus konsul terus gitu. Enggak pernah tanya, makanya kami diamkan aja. Oh tapi dia Karena kan ambigu dia tidak ada tanya juga tuh untuk dia tidak ada tanya juga itu tentang di areanya gitu kok bentuknya begini gitu tidak. enggak pernah. Cuman kan karena udah tumbuh bulu-bulu halus, kemarin juga karena kesalahan kami yang 1 tahun kemarin nggak kontrol, akhirnya itu jadi tumbuh bulu halus gitu. Oh. Cuman itu dokter saya juga sudah tahu. Oke, kita naikkan aja dosisnya dulu, kita lihat dulu bagaimana katanya. Dosis obatnya lah dinaikkan gitu. Oh. Untuk di lingkungan ibu tinggal ini tetangga itu ada yang tahu kah Nggak kondisi? ada, itu kami tutupi terus Kak. Karena makanya kami kalau kontrol nggak pernah ngambil
surat dari puskesmas, rujukan dari puskesmas. Oh, Karena kami takut ditanyain, diperiksa gitu. Jadi kami terus bayar umum. Karena hanya kontrol dokter kan. Obat dari luarnya. Nggak pernah dapat obat dari rumah sakit. Nggak tahu ya karena umum terus. Nggak oh. ada. Itu sangat-sangat kami rahasiakan kali lah. Jangan sampai tahu. Iya. Ya, ya, ya minimal ke anaknya sih Bu, minimal ke anaknya. Mm-mm. Minimal anaknya harus tahu ini namanya apa dan kenapa dia begini gitu. Jadi ya dia anak itu kan pasti kan mengetahui, cuman dia mungkin nggak berani ngomong atau bagaimana, dia mungkin banyak pertanyaan, tapi dia mungkin tahan sendiri. Minimal sih ke anaknya dulu sih Bu. Gitu. Iya, belum kami kasih tahu sih Kak. Cuma nggak tahu cara memberitahunya kayak mana. Oh, pakai video dulu aja Bu yang dari Dokter Agustini. Apa? Ada videonya dari Dokter Agustini. Ada apanya? Video, YouTube. video Video. penjelasannya. Iya, Gimana? ada di YouTube Kahaki Bu. Oh iya, cara untuk Kenapa? cara untuk mengapain anak Kak? Iya, untuk ngasih penjelasannya. Pelan-pelan aja Bu, nggak usah sekarang, pelan-pelan aja. Iya, aku takut dia ini bingung nanti dia keadaannya gitu. Ya biarlah dia kami tahu dia perempuan gitu. Nanti kalau dibilang cerita nggak tahu menceritakan kayak mana lah. Iya, pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan aja. Atau nanti kalau memang misalnya Ibu berubah pikir terus mau mau ngasih tahu nih ke anaknya, mungkin juga bisa konsul ke dokter Siska. Baiknya gimana ya di dok ngomongnya ya dok gitu. Itu bisa juga konsultannya dokter Siska kan pasti akan kasih tahu nih cara terbaik ngomongnya bagaimana. Kan sudah sekolah berarti kan ya Bu? Ke kelas 3 SD. Iya, kelas 3. Gak ada masalah ya Bu, sekolahnya Bu. Di sekolah ada gimana? Temennya, gurunya. Sekolah maksudnya Ya dia nggak kan kalau saya dengar ada anak yang suka tantrum, suka muntah mas gitu. Oh. enggak. Malah dia kelas 1 kelas 2 itu juara. Cuman kelas 3 ini kata gurunya sih udah kurang. Tapi saya nggak memaksakan, ya udahlah daripada nanti saya paksakan itu ya kan. Jadi Mm-mm, dia bagus. cuman dia peremosinya sama adiknya itu aja. Sifat dia emosinya sama adiknya. Sama kawannya dia enggak malah toko-toko kawannya kadang. Pulpennya diambil diam, nggak berani. Dia penakut kata gurunya dia kurang berani. Oh gitu. Kurang Untuk berani dia. kegiatan di luar sekolah gitu, ekstrakurikuler gitu ada nggak Bu? Nggak ada. Ini cuman belum ada. Nggak ada saya buat. Cuman ada sih rencana membuat les bahasa Inggris gitu. Cuman masih rencana, masih kumpul kawan-kawannya. Suruh gurunya mesti ada beberapa orang baru dia mau ngajar gitu. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, ikutin anaknya aja, Ya. nyamannya bagaimana gitu. Oke, boleh cerita mungkin Ibu selama ini dengan kondisi anak seperti itu, perjuangannya Nah, terkali berjuang lah Kak. berat. Itu apalagi suami sangat-sangat trauma. Kemarin waktu itu saya hamil kedua, dia itu takut kali sama kondisinya sama seperti kakaknya ini. Makanya Hmm. dia seperti takut kalau saya hamil gitu. Makanya kemarin dia waktu hamil anak kedua dia marah-marah karena kau bilang KB, kenapa kau ini katanya gitu. Soalnya kalau tahu dia saya hamil, dia stres sekali. Terus ya berdoa lah mau hubungan sehat dan bilang. Terus waktu saya datangi lagi dokter yang anak saya yang pertama perempuan. Benar dok perempuan, kalaupun perempuan nggak apa-apa salah sehat dan kata kami sama suami kan salah Hmm. sehat. Kakaknya dulu terkena penyakit begini kami ceritakan lah. Oh Hmm. enggak ini sehat kok sehat katanya normal katanya. Nah, barulah di situ dia agak mukanya ini gitu. Oh enggak dia udah trauma banget. Ini aja anak ketiga nggak mau lagi dia. Dia traumanya tinggi banget. Oh, oke. Oh, anak kedua kalau boleh tahu dan ketiga usianya berapa, Bu? Anak kedua
udah 4 tahun, mau 5 tahun lah, bulan 12, 4 tahun, 4 tahun 10 bulan. Anak ketiga nggak ada, udah saya anak kedua aja. Oh, Makanya oh, anak ketiga pun mau takut. rencana ya, baru mau rencana yang ketiga ya. Nggak mau, dia trauma bapaknya. Oh, oke. Kemarin karena diam-diam saya, Pak Kabi saya makanya saya anak kedua. Ini Oh, trauma banget dia. aduh. Ya, ditenangkan aja suaminya. Oke, berarti untuk anak kedua aman ya Bu ya, tidak ada. Normal, aku tengok jenis kelaminnya normal seperti anak biasa. Kira-kira nih Bu, mungkin bisa dibagi ke kita nih usaha apa nih yang Ibu lakukan nih supaya tetap kuat nih dengan kondisi anak yang terbilang langka ini kan terbilang langka ya. Ya, saya salah Bu, semangat saya supaya anak saya nggak kekurangan obat gitu kan. Apapun saya lakukan. Saya sekali beli obat itu dua botol langsung. Jadi sekali beli dua botol yang 50 tablet. Jadi kalau udah habis satu botol, itu langsung saya pesan. Jadi nggak sempat, kalau udah terbuka satu botol lagi, tinggal satu botol lah kan dibuka, langsung saya pesan itu. Ya. Jadi nggak kosong ya Bu ya. Ya nggak kosong obatnya. Jadi diutamakanlah dia obatnya daripada yang lain-lain gitu. Iya Saya gitu. pun takut juga. Saya ya bukan untuk sehat lah, karena saya mikirkan anak saya ini kenapa saya nanti dia yang nggak bisa terpenuhi kebutuhannya gitu. Takut juga lah kak kan. Jadi semangat semangat juga lah untuk ini melakukan apa aja untuk dia. Iya, bagus, bagus Bu, bagus ya, bagus. Untuk biaya pengobatan gitu-gitu kalau di sana tuh BPJS, Apakah kalau biaya di umum itu selalu kak nggak pernah pakai BPJS? oh mandiri ya. Umum, bayar umum. Cuman kan bayar umum hanya 50.000 cuman. Cuman Dokter kan hanya tes. Kalau tes-tes seperti kalau dibilang dokter Siska kan, periksa ini saya ke Prodi, ke Prodia. Kemarin periksa tulang, periksa apa ke Prodia semua. Karena oh saya umum, kalau ke umum ke Prodia aja lah langsung katanya. Gitu. oh berapa lama nih Bu perjalanan ke Prodia? Jauh gak Bu Prodianya? Medan, kalau ke Eh, Medan ya 6 jam, 7 jam gitu lah kok. Jadi kalau sekali 6 bulan itu mesti 2 kali. Misalnya bulan 6 pergi ke Prodia dulu, baru nanti setelah hasilnya keluar, baru ke ada Malik gitu. Jadi 2 kali lah ke Medan nanti kontrolnya. Sebelum ke ke ada Malik, saya harus ke Prodia dulu gitu. Kalau nggak cek apa tuh progesteronnya itu kayak yang dibilang dokternya gitu. Harus mm, 2 kali lah dalam sekali 6 bulan itu. oke. Hanya Kalau dicari-cari pas libur, bulan 6 kan mau libur bagi raport, kalau nggak bulan 12 gitu. Bulan 1 masuk sekolah. Hmm. Anaknya kalau boleh tahu sudah punya ini nggak sudah nunjukin minat dan ketertarikannya gitu nggak Bu? Cita-citanya gitu. Minatnya. Minatnya sudah ketahuan kah? Dia udah maksudnya pernah ngomong nggak Bu? Aku mau begini. Pernah sih, karena saya ini, saya kasih arahan, Mm-mm. jadi Apa tuh? dokter katanya. Oh bagus, alhamdulillah. Bagus bagus. Ya bagus. Ya disemangatin aja Bu. Ya ya kak. Iya. Karena, apa namanya? Eh, Iya disemangatin aja anaknya. Itu bagus banget itu cita-citanya jadi dokter itu. Ya, kak. Namanya apa? Hmm. Oh kalau boleh tahu nih Bu, tumbuh kembangnya berarti dia baik-baik aja ya, nggak ada lebih ke Apa kak? tumbuh Kurang jelas. tumbuh kembang anaknya. Kenapa kak? Iya, berarti dia nggak ada gangguan gitu kan Seperti apa, untuk gangguan apa? ya bicaranya itu normal aja ya. Caranya? Bicara terus Caranya ya bagus.
Cuman kayaknya dia kata dokter udah cepat dewasa karena bulu-bulunya cepat tumbuh. Memang badannya tinggi, tinggi lah, Iya, nggak tinggi tinggi kayak bongsor gitu ya, Bu? tinggi gemuk, iya. Oke. Tapi lebih ngarah ke perempuan daripada laki-laki. Tapi untuk cek kromosomnya, Apa kak? cek kromosomnya udah, Ibu Kromosom, kromosom, kromosom itu yang kelamin perempuan laki-laki itu. Iya, iya, iya. Itu pertama kali lahir kak udah cek Oh, kromosom langsung. dulu. Oh, langsung berarti sudah emang ini ya perempuan gitu ya. Wah nih sama dokter Siska pertama kali udah disuruh cek kromosom dulu. Iya, itu pertama kali sih kalau CAH harus itu. Mm-mm. Oke. Kalau boleh tahu nih, Baru Ibu, cek rahim. oh, bagus, bagus. Kalau boleh tahu, Ibu belajar tentang HAK ini melalui apa nih, Bu? Cari-cari informasinya. Tapi dari buku yang dibagikan pernah di grup tentang Yang dari penyebabnya ini, Prof. Aman ya, yang dari Prof. Aman. iya dari hak itu Hmm. Oke, kalau baca. boleh, Kalau dari itu nggak pernah baca. oke, siap, siap. Kalau boleh tahu nih, Bu, kisaran biayanya nih per bulan gitu, kisaran aja. Kalau boleh tahu, Bu. Per bulan itu obat. Ya, untuk obat, terus pas tes-tesnya, mungkin ada tes Kalau apa? kalau tesnya itu obatnya itu satu dua botol itu hampir kena 1 juta lah sama ongkirnya. Terus kalau periksa ke prodi ya, kalau hanya cek progesteron itu umum lah, ya kadang-kadang naik-naik terus ya kak, mulai dari 600, 700, sekarang tuh sampai 900-an gitu kan. Oh, oh iya. Iya. Naik-naik terus, mulai setahun itu aku lihat bertambah terus dia. Iya. Oh, enggak, tapi dapat ini kan Ibu potongan 15% kan? Nggak ada, kemarin itu yang terakhir kali saya minta kan, rupanya di Medan belum ada itu, prodi untuk di Medan belum dapat yang 15%. Jadi prodi Medan yang ngasih 15% karena ibu sering cek katanya. Jadi prodi yang ngasih 15% gitu. Oh, begitu. Karena belum sampai prodi Medan kata saya tunjukkan. Terus pernah nelpon Bu Nirma juga, Mbak Nirma yang mana Mbak Nirma ya? Oh ya, pernah nelpon Mbak Nirma juga kan orang prodi ya, Iya, yang Oh, iya. prodi Oh, Sparman waktu saya cek yang bulan 7 ya. betul. iya. Ya, pernah nelpon rupanya di cek orang tuh belum Medan belum ada di sini katanya. Oh, gitu. Nanti ya, nanti kami coba follow up lagi deh ke orang Prodi. prodi sini. Karena harusnya Iya, nggak. tolonglah dok. Tolonglah kak dikasih diskon. Iya, itu harusnya sih justru balik yang Sumatera, Sumatera itu Kalimantan dia kasih. Ini tapi kemarin katanya nggak ada. Untung ada yang baik orang itu dikasihnya. Saya sendirilah dari prodi yang ngasih katanya. Iya nih, nanti kami follow up deh, ntar bagaimananya kami kabar ke ibu ya. Iya, iya. Iya. Ya, oke lah Bu. Kira-kira nih Bu, kesan-kesan Ibu nih selama di grup nih. Hmm. Gimana nih Bu? Mungkin bisa bagi ke kami nih Bu. Oh, ya kalau kesan-kesan di grup itu enak memang cerita tentang yang tidak kita tahu jadi tahu ya Bu. Terus pengalaman-pengalaman orang-orang tua gitu. Tapi kadang kasihan aku yang sering kekurangan obat gitu, yang sering yang minum obatnya lah ini. Itu kan kasihan juga kalau sampai anaknya kurang obat gitu. Kenapa? Soalnya aduh kasihan lah memang orang tua kalau nggak sanggup kalau untuk obat ini memang betul-betul harus gimana ya, itu orang-orang mampu kayaknya orang tuanya untuk kayak gini penyakit anak gitu kurasa bunya kan itu obat ini karena biayanya nggak sedikit. Itulah saya bilang terus pengalaman-pengalaman yang sudah dewasa, ternyata anak mereka sudah dewasa bisa sampai menikah, ternyata bisa gitu. Jadi saya semangat juga kalau oh ternyata bisa anak saya seperti perempuan biasa bisa menikah, bisa melahirkan gitu kan. Mm. Saya semangat juga kalau ada
sharing-sharing tentang anaknya yang sudah sampai dewasa, punya penyakit begini, ternyata bisa menikah gitu. Oh iya, iya. Yang penting rajin minum obat sih Bu, konsul juga sama dokternya. Iya, iya. Mm-mm. Siap, siap. Baik. Ibu kalau untuk kayak support group webinar gitu gimana? Kesan Apa Ibu? Kak? Ya support group webinar gitu kesan-kesannya Ibu bagaimana? Webinar. Suka Webinar ikut kan ya? kita suka Gak pernah ikut webinar karena saya sering lupa. Terus sering, nanti Sinyal. kan saya lihat malam gitu kan. Ingat, terus pas pada harinya lupa. Terus nengok grup, bah udah lewat. Gak pernah, gak pernah, ini ada waktu. Terus saya memang lupa kadang. Ini aja tadi saya tidak ingat. Paling kemarin udah diingatkan kakak kan. Mm-mm. Kalau nggak kakak telepon tadi saya nggak ingat betul. Saking banyaknya ini, jangan sibuknya. Oh, bisa ditonton lagi kok Bu, ada YouTube-nya kita. Ya, Iya bisa ditonton. iya nantilah Kak. Iya, oke lah Bu. Wah makasih banyak ya Bu ya untuk waktunya. Ya, terima Cukup kasih banyak. sekian ya Ibu ya Ya, cukup untuk sekian. sharingnya hari ini. Ya, itu Makasih udah. Kak. Iya, makasih banyak lah Bu ya untuk waktunya. Oke, oke Kak. Ya, Ya, terima kasih. selamat siang Ibu. Selamat siang. Siang Bu.